Oke, selamat datang di video tutorial kali ini. Nah, di sini saya ingin membahas fitur yang ada di bagian transaksi. Pertama, yaitu di sini adalah bagian di pembelian atau golakan. Di fitur ini kita harus mengisi bagian faktur, tanggal, supplier, kode produk, dan lain-lain. Untuk produknya kita bisa mengkombinasikan FN plus F1. Lalu kita hanya perlu memilih produk yang ingin dibeli. Nah, apabila kita sudah memilih semuanya, kita bisa klik simpan dan klik OK untuk menyimpan transaksi. Oke, kita keluar. Dan di bagian daftar pembelian akan ada transaksi yang tadi. Dan apabila kita cek di master lalu daftar produk, 3 produk yang tadi kita beli stoknya itu berkurang. Nah, selanjutnya yaitu di sini di bagian retur pembelian. Nah, di fitur ini kita bisa mengembalikan barang yang sudah kita beli tadi, yang semisal kita membeli produk A sebesar 5, sejumlah 5, maka kita bisa mengembalikan produk itu semisal 3, 2, atau 1 ke tokonya dan mendapatkan kembali uangnya yang sudah kita berikan. Nah, dan apabila kita mengecek di bagian daftar barang, maka dari barang yang tadi berkurang akan bertambah kembali. Nah, oke, selanjutnya di sini adalah daftar penjualan. Nah, di daftar penjualan ini masih kosong, maka kita buka dulu penjualan kasir. Nah, kita isi terlebih dahulu pelanggan, kode produk dengan kombinasi FN plus 1, lalu pilih produknya. Di sini juga ada yang di atas itu pakai teknisi atau tidak. Di sini saya akan memberikan contoh terlebih dahulu, yaitu tanpa teknisi. Nah, apabila sudah selesai kita bisa klik bayar, dan di sini untuk bagian bayar kita bisa klik lunas atau sesuai dengan nominal yang dibayar oleh pelanggan. Oke, kita klik dan selesai di bagian cetak kembali. Dan ini adalah hasil contoh cetak dari struk pembayaran. Nah, oke, sudah cukup sekarang. Nah, di sini diskonnya yaitu 10%, makanya total dari 175 itu dikurangi 10%. Oke, sekarang selanjutnya adalah yaitu daftar penjualan. Nah, di daftar penjualan ini adalah riwayat penjualan yang tadi sudah kita lakukan, dan apabila kita klik cetak ulang maka akan muncul seperti di layar ini. Nah, oke, sekarang kita buka dulu di bagian tambah jasa dan kita klik tambah, isi bagian kode item, nama item, harga jual, dan bagi hasil. Oke, dan apabila kita sudah selesai mengatur semuanya, kita bisa klik simpan. Oke, kita kembali ke bagian penjualan kasir. Sekarang pakai teknisi, kita menggunakan teknisi. Nah, di sini kita pilih terlebih dahulu produknya dengan kombinasi FN F1, lalu teknisinya kita pilih siapa yang mengurus, lalu juga kita juga isi di bagian warna, lalu di bagian plat nomor juga kita isi. Oke, apabila sudah kita klik saja FN plus F1, lalu kita pilih di bagian jasa. Nah, ini kita pilih di sini, saya contohkan di bagian biaya pemasangan saja. Oke, bila sudah semua kita klik bayar.
Lalu di sini kita bisa klik lunas atau sesuai dengan nominal yang diberikan oleh pelanggan kita. Di sini kita cetak struknya dan ini adalah tampilan dari struknya. Nah, oke, sekarang kita coba cek di bagian daftar penjualan. Nah, di sini terlihat riwayat penjualan yang tadi sudah kita lakukan. Nah, oke, sebelum kita lanjut di retur penjualan, kita buka dulu di bagian laporan. Lalu kita klik bagian laporan history service, maka akan muncul nama pelanggan, plat nomor, warna, dan jasa. Dan apabila kita klik cetak kembali, maka akan muncul seperti di layar ini. Dan next di laporan laba teknisi, apabila kita klik cetak, maka akan muncul seperti di layar. Oke, kita kembali ke transaksi, lalu buka fitur penjualan. Fitur penjualan adalah pengembalian barang yang sudah dijual. Untuk jumlah returnnya sesuai dengan barang yang sudah dibeli oleh pelanggan, dan bila sebesar 5 pieces maka pelanggan tersebut bisa mengembalikan sebesar 3, 4, atau 5. Dan apabila kita cek di bagian daftar produk atau daftar barang, maka bisa dilihat stoknya itu bertambah lagi. Oke, kita kembali ke transaksi, lalu kita buka di bagian hutang pelanggan. Nah, ini masih kosong. Kita buka penjualan kasir, lalu pilih pelanggan. Setelah itu kombinasikan Fn plus F1, lalu pilih produk. Nah, apabila sudah di bagian metode, kita pilih hutang dan kita klik bayar. Lalu kita atur jatuh tempo pembayarannya itu kapan, dan apabila sudah, kita klik bayar plus struk. Kita klik no dulu, lalu kita klik cetak kembali, maka akan muncul seperti di layar. Dan apabila sudah, kita cek di bagian hutang pelanggan, lalu kita pilih di bagian sampainya itu kapan. Nah, di sini 26 Maret, maka akan muncul nama pelanggan yang tadi. Kita klik, lalu klik bayar hutang. Nah, di sini nominal pembayarannya sesuaikan dengan pelanggan tersebut membayar berapa. Dan apabila kita sudah selesai, maka akan muncul seperti di layar ini. Dan apabila kita cek di bagian laporan, lalu kita cek di bagian laporan hutang dan pilih sampai tanggal berapa. Nah, ini pelanggan yang tadi itu masih ada hutang sisa 300.000. Lalu apabila kita cek laporan bayar piutang, ini adalah laporan utang supplier dan ini adalah laporan pembayaran piutang pelanggan. Nah, apabila kita klik cetak, maka akan muncul seperti di layar ini. Oke, kita kembali ke transaksi. Di piutang supplier ini masih kosong. Kita ke bagian belakang pembelian, lalu isi faktur dan pilih suppliernya. Lalu di bagian kode produk kita kombinasikan Fn plus F1, lalu kita pilih produknya. Nah, lalu setelah itu kita pilih metodenya di bagian hutang dan kita klik simpan. Lalu di bagian pembayaran ini kita bisa pilih bayar berapa dulu, sesuaikan dengan nominal yang kita bayar di awal. Nah, di bagian jatuh tempo kita pilih 26 Maret, lalu kita klik simpan. Nah, apabila kita cek di bagian piutang supplier,
dan pilih sampainya itu di bagian Maret, 26 Maret, maka akan muncul riwayat hutang yang tadi. Lalu kita klik bagian bayar piutang, lalu di bagian bayar kita isi sesuai nominal yang kita bayar. Dan apabila kita cek di bagian laporan, lalu laporan piutang, pilih sampainya di bagian Maret, nah maka akan muncul hutang yang tadi. Dan di bagian laporan piutang, nah itu ada hutangnya sebesar 650. Oke, selanjutnya yaitu adalah lihat harga, yaitu caranya dengan klik dulu produknya, lalu kita klik cetak, dan maka akan muncul harga beli dan harga jual dari setiap produk. Nah, apabila kita ke utilitas dan ke bagian hak akses, lalu kita klik admin, lalu kita klik edit. Nah, di bagian menu lainnya kita bisa tampilkan harga beli atau tidak. Di sini saya tidak menampilkan harga beli, dan apabila kita cek di bagian lihat harga, maka harga beli yang ada di lihat harga sudah tidak ada. Lalu selanjutnya di sini adalah print barcode per barang. Kita pilih terlebih dahulu produknya, lalu kita klik print barcode per barang, maka akan muncul seperti di layar ini. Lalu di bagian print rak per barang sama seperti sebelumnya, hanya saja ini untuk rak produk yang di print tersebut. Print barcode per barang sejumlah stok di sini bisa disesuaikan dengan stok barang yang ada. Bila stok barang tersebut 5, jumlah yang bisa dicetak adalah 5. Lalu ada print barcode untuk label 33 mm kali 15 mm, dan jumlah yang dicetak sesuai dengan jumlah stok yang ada. Lalu selanjutnya adalah posting penjualan. Nah, di sini untuk mempost semua riwayat penjualan yang sudah kita lakukan. Nah, oke, di bagian pemasukan adalah pemasukan yang ada di riwayat sebelumnya, dari penjualan, pembayaran hutang, atau lain-lain. Dan di bagian pengeluaran kita bisa klik tambah, lalu isi faktur, lalu juga isi pengeluaran dan keterangannya juga. Nah, apabila sudah diisi semua, kita bisa klik simpan. Dan apabila kita sudah selesai, selanjutnya adalah laporan keuangan kita. Nah, ini adalah riwayat semua transaksi ataupun pembayaran, pengeluaran, penjualan, semuanya ada di laporan keuangan ini. Nah, oke, terima kasih sudah menyaksikan video tutorial kali ini. Dan semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat. I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. Yeah, we've been playing stupid games, the situation rotates, and they say communication, safe relations, okay. Medicated how I'm patient, wasting time ain't the way, cause I can see it.